Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Safir kali ini kita akan membahas tentang membangun kehidupan rohani. Ada game Clash of Clans yang dalam bahasa Indonesianya pertarungan antar suku. Dalam game ini setiap pemain game harus membangun satu wilayah kekuasaan yang mereka akan menata tentang militer, tentang tempat untuk menanam tanaman, untuk bahan pokok dan lain sebagainya. Ada tempat-tempat yang persembunyian dan lain sebagainya. Ada istana yang harus dibangun. Ketika kita lambat untuk membangun, maka akan diserang dari suku lain, sehingga kita bisa saja porak-poranda apa yang sudah kita bangun dalam game itu. Ada keseruan, ada sesuatu yang menggairahkan atau mendorong kita untuk terus bermain games Clash of Clans. Karena apa? Ada reward, ada kebanggaan tersendiri ketika kita bermain game tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebenarnya kita sedang membangun sesuatu di dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah kehidupan rohani kita. Ketika kita masuk percaya kepada Yesus Kristus dan kehidupan kita bangun di atas dasar yang baik di dalam Yesus Kristus, sehingga kita dari hari ke hari diinginkan Tuhan untuk terus membangun kehidupan rohani kita, sehingga semakin waktu, semakin ke depan kita boleh merasakan kehidupan yang terus-menerus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya tentu yakin bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita berdiri dalam iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Sehingga tidak bisa kita membangun kehidupan rohani kita di atas dasar yang lain. Karena Yesus Kristuslah yang menjadi dasar kehidupan rohani kita. Ketika kita membangun, ingat, pasti ada rintangan-rintangan, pasti ada sesuatu yang terus bergelora dalam kehidupan kita, yang akan kita hadapi ketika upaya membangun kehidupan rohani kita lakukan dalam hidup ini. Rintangan utama memang datang dari si jahat atau iblis. Tentu iblis tidak suka ketika kita maju dalam Tuhan, maju dalam rohani kita. Dan saya yakin percaya kita semua mengalami tekanan-tekanan dari si jahat untuk tidak terus meneruskan pembangunan rohani dalam kehidupan kita. Tetapi perlu disadari juga, rupanya ada rintangan-rintangan yang berasal dalam diri kita, yang itu menjadikan kita tidak bertumbuh dalam kehidupan rohani. Rintangan yang pertama, kalau kita bisa lihat, adalah rintangan motivasi. Motivasi yang salah akan menjauhkan kita dari tujuan Allah dalam kehidupan kita. Allah sudah merancangkan sesuatu yang indah, tetapi ketika kita memiliki motivasi yang salah, maka tujuan Allah itu akan menjauh dari diri kita, dan kita tidak memahami dan tidak mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Rintangan motivasi adalah rintangan yang seringkali muncul dalam diri kita, dan itu dialami banyak orang. Rintangan motivasi ini bisa kita lihat dari miskinnya motivasi. Tidak ada gairah bicara soal Tuhan, tidak ada semangat untuk pergi ke gereja, tidak ada kemauan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tidak ada puji-pujian yang keluar dari mulut kita, tidak memiliki rasa syukur, malas mendengar atau membaca firman Tuhan, yang keluar dari hati dan mulut menggerutu, komplain, kemarahan, ketidakpuasan kepada pelayanan gereja, dan lain sebagainya.
Ini yang keluar ketika kita memiliki motivasi yang tidak benar atau miskin motivasi dalam hidup kita. Hati-hati, kita harus menyadari itu. Atau apakah kita selama ini tidak semangat untuk membicarakan Tuhan? Tidak serius kalau bicara tentang pelayanan? Rintangan motivasi dapat dideteksi juga rendah komitmen. Apa itu rendah komitmen? Ada banyak orang mau pergi ke gereja, tetapi tidak mau ambil bagian dalam pelayanannya. Tidak ada komitmen untuk mengembangkan hidupnya di dalam gereja itu. Tidak mau terlibat pelayanan, tidak mau terikat dalam satu keanggotaan gereja. Dia pindah-pindah, dia shopping gereja, acuh dalam pelayanan, nggak peduli apapun yang menjadi pergumulan satu gereja atau di gereja di mana dia tinggal, dia nggak peduli apa yang terjadi di situ. Kalau diberi tanggung jawab tidak mau, oh enggak, jangan saya yang tidak mau terlibat dalam pelayanan. Tidak memiliki rasa empati kepada kehidupan yang terjadi dalam gereja. Memiliki rasanya dimanfaatkan saja saya ini selama ini di gereja ini. Atau sebaliknya, kalau tidak dipilih akan cuek. Enggak peduli, kan bukan saya, bukan tanggung jawab saya. Dan kebutuhan pelayanan yang ada, itu bukan tanggung jawab saya. Hanya mau jika ada hubungan dengan dirinya atau keluarganya atau kepentingannya. Kalau tidak ada hubungan dengan dirinya, masa bodoh lah. Saya nggak mau terlibat. Ini adalah tanda-tanda seseorang Kristen yang memiliki rendah komitmen di dalam kehidupan bergerejanya dan kehidupan imannya. Hati-hati. Lebih lanjut di ayat 12 sampai ayat 14, Paulus memberikan nasihat demikian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Luar biasa. Terus kita bangun kehidupan rohani kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita perkaya motivasi kita. Jangan miskin motivasi. Mari kita terus tingkatkan komitmen kita bagi Tuhan dengan ditunjukkan pelayanan kita di dalam gereja, di dalam persekutuan kita orang percaya, supaya kita terus membangun ketika Tuhan mengujinya, kita tahan uji menjadi bangunan rohani yang kuat di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.